Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Aden Adin Channel. Udah lama saya nggak upload video di YouTube. Kali ini ada yang berbeda. Kali ini saya telah memberi buku cerita hantu nih, seperti ini. Buku cerita hantu isinya 10. Saya beli di toko online ya, pokoknya toko online, beli 10. Kali ini di channel ini saya akan membaca sebuah buku cerita hantu ya. Saya akan membaca buku cerita hantu. Siapa tahu teman-teman suka. Nanti sebelum dilihat videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kali ini channel saya akan membacakan sebuah cerita. Di sini ada 10 buku cerita, beli di online, satu paket ada 10. Harganya terjangkau, murah banget. Ceritanya juga pendek-pendek. Kali ini saya akan membacakan, ya mudah-mudahan bisa menemani tidur kalian di malam hari. Nah, di sini banyak judulnya juga. Ada legenda Sumur Okiku, nih, legenda Red Pisser. Terus apa ini ya? Legenda Onibaba. Ada juga legenda kosmetik Wijen, legenda Green Lady, laptop setan. Nih, suster tengkorak. Ini legenda Dead Video, sama apa ini ya, pacarku hantu, legenda bus malam. Kali ini saya akan membacakan yang pertama untuk legenda bus malam. Cuma saya lihat ini ceritanya sumbernya nggak ada, langsung aja saya bacakan, siapa tahu menemani tidur kalian di acara membaca buku cerita hantu. Oke, akan saya bacakan. Ini pertama yang saya akan bacakan, legenda bus malam. Saya baca, bagi sebagian orang naik bus sangat menyenangkan. Namun hal ini tak berlaku bagi masyarakat Beijing, Cina. Apalagi jika bukan karena sebuah kisah serem di balik legenda bus malam. Cerita ini sudah menjadi turun-temurun dan diyakini kebenarannya. Pada suatu ketika, Xian yang merupakan seorang mahasiswa muda pulang larut malam dari kampusnya karena ada mata kuliah tambahan. Kemudian dia menunggu bus di sebuah halte. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya bus yang ditunggu datang juga. Wah, kira-kira serem gak guys ya? Menunggu di halte bus tengah malam, busnya datang. Ia kemudian naik ke dalam bus yang kosong dan hanya ada seorang penumpang di dalamnya. Penumpang itu tak lain adalah seorang kakek tua yang duduk sendirian dalam satu bus besar. Di dalamnya cuma ada satu penumpang sama satu supir, berarti ya nggak ada kenaiknya. Di sini dia juga, wah sepi juga ternyata. Oke, lanjut. Tak lama setelah itu bus berhenti di halte selanjutnya. Kali ini seorang perempuan berambut panjang dengan pakaian serba merah dengan raut muka yang dingin naik ke dalam bus. Kalau di Indonesia bisa jadi Kunti ya guys, Sundar Bolong. Mas, bapaknya masih ada. Wah, ngeri juga ya. Oke, lanjut. Saat penumpang perempuan tadi mengambil tempat duduk paling belakang sendiri, tiba-tiba entah ada angin apa,
Sang kakek yang dari tadi terlihat dia saja menyuruh Kian untuk turun dari bus. "Hei anak muda, cepat kau turun dari sini." "Hah? Tempat tujuanku masih jauh kek." Ternyata si kakek nyuruh turun. Sian pun bertanya-tanya mengapa kakek tua itu menyuruhnya turun dari bus tanpa sebab. Padahal dia merasa tidak ada yang salah sama dirinya. "Kenapa kakek menyuruh saya turun?" Dan ternyata kakek tua itu punya kemampuan untuk melihat makhluk halus. Dia mengatakan bahwa penumpang wanita di belakang tadi tidak punya kaki dan berjalan melayang seperti dia adalah arwah penasaran. Kita bayangin guys, kalau lihat wanita terbang tanpa kaki, pasti kunti kalau di Indonesia ya. Wanita di belakang itu adalah arwah jahat. Dia sedang mencari mangsa. Hah? Wah, ngeri juga nih. Dengan tergesa-gesa langsung saja Kian turun dari bus malam tersebut. Meskipun tempat tujuannya masih sangat jauh, Sian lebih memilih jalan kaki daripada berada satu perjalanan dengan arwah jahat. Entah bagaimana dengan kakek itu ya. Masa bodoh, yang penting aku selamat. Keesokan harinya, bus malam yang ditumpangi arwah jahat tersebut menghilang dan baru 3 hari kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian di daerah yang sangat terpencil. Sepertinya ada yang tidak beres dengan bus itu. Saat polisi itu mengintip ke bagian dalam bus, ditemukan berbagai mayat bergelimpangan, bau busuk yang menyengat, dan darah pekat yang membanjiri bagian dalam bus. Astaga ya Tuhan. Kemudian ketika polisi itu melihat isi tangki, ternyata bukan bensin yang ada di dalamnya, melainkan darah merah yang sangat kental memenuhi isi tangki. Ini darah. Berawal dari polisi, akhirnya cerita tentang bus malam menyeramkan itu menyebar dan menjadi legenda di masyarakat Cina. Jadi kalau kamu berkunjung ke Beijing, jangan coba-coba pulang larut malam ya, atau jangan sekali-kali naik bus malam yang sepi penumpang. Kalau tidak arwah jahat ikut naik ke dalam bus dan memburumu. Wah, serem ya. Ini berarti ini cerita orang Cina berarti ya. Ini juga banyak serem-serem banget tuh sini. Lanjut lagi. Ini dengan sebuah cerita horror tale seri 2 nih. Pacarku Hantuku. Ini beda judul lagi. Ini judulnya Pacarku Hantuku. Hari ini di rumah Julia sangat sepi. Kedua orang tuanya sedang berbisnis di luar kota. Sesekali ia menelpon HP ayah dan ibunya enggak diangkat. Julia pun jadi kesal. Julia berniat pergi dari rumah dan menginap di rumah temannya. Galau ceritanya di cewek nih. Dia pergi ke rumah temannya nih. Saat Julia membuka pintu rumahnya, dia terkejut melihat kekasihnya Rio sedang berdiri di depan pintu. Julia bertanya kepadanya, tetapi Rio hanya diam tak menjawab. "Kamu udah lama di sini, kenapa tidak mengetok pintu? Ayo masuk." Kemudian Julia segera mengajak Rio masuk ke dalam rumahnya, tapi Rio masih saja diam, membisu. Waduh, kayak lagu nih, dia membisu. Julia jadi sedikit merasa heran dengan sikap Rio yang aneh. "Kamu kok diam aja? Ayo duduk di ruang tamu itu, biar aku ambil air minum buat kamu." Cie, pacarnya datang ambilin minum, ternyata hantu. Merinding juga nih. Julia segera pergi ke dapur untuk mengambilkan air minum buat Rio. Julia kembali ke ruang tamu, tapi Rio tidak ada di sana. Dan ia pun memanggil-manggil Rio, namun tak ada jawaban. Wah, ngilang di kemana nih? "Rio, kamu di mana?"
Ini air minum untuk kamu. Julia melihat keluar rumah, namun tak ada siapapun. Tiba-tiba suara berat Rio dari belakangnya mengejutkan Julia. Julia semakin bingung pada Rio. Tadi tak mau bicara, tapi sekalinya bicara langsung mengagetkan. Julia, kamu lagi apa? Ngapain di luar? Rio, kamu dari mana aja? Aku tadi di ruang tamu lah. Masa? Tadi aku lihat tadi nggak ada. Ya udah, ayo masuk. Mereka berdua kemudian kembali ke ruang tamu. Langsung saja Julia mengambil remote dan menyalakan TV. Kebetulan hari ini ada acara drama Korea favorit mereka berdua. Baru mulai nih acaranya. Saat acara TV berlangsung, sesekali Rio berbincang dengan Julia. Sayang, kalau aku mati nanti, kamu mau kan temenin aku? Kamu ngomong apa sih? Ya tentu saja sayang, aku akan menemanimu sampai kapanpun. Cinta sampai mati nggak ada sekarang. Lu mati aja duluan, gue masih pengen hidup. Di saat Julia dan Rio masih asik nonton drama TV Korea yang penuh romantis, muncul sebuah tayangan iklan, tapi kali ini berita sekilas. Pemirsa, telah terjadi kecelakaan pada pukul 12 siang ini. Polisi berhasil menemukan identitasnya, pengguna motor yang tewas. Ini berusia 18 tahun dan bernama. Belum selesai berita dibacakan, tiba-tiba lampu mati dan ruangan menjadi gelap. Karena kondisi gelap, Rio memutuskan untuk tidur saja. Julia pun ikut tertidur di sebelahnya. Aku ngantuk nih, aku tidur ya. Aku tidur dulu ya. Lagi seru-serunya kok pakai lampu mati lagi. Tak lama kemudian lampu kembali menyala. Acara TV terus berlanjut ke berita malam. Saat berita dibacakan, reporter Julia sangat terkejut dan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Pemirsa, siang tadi kecelakaan telah menewaskan pengguna motor dengan usia 18 tahun dan bernama Rio Wijayal. Ya Tuhan. Julia jadi ketakutan setelah mengetahui bahwa Rio kekasihnya lah yang kecelakaan dan tewas. Sekarang ada bersamanya. Lalu terdengar suara memanggilnya. Kemudian Julia terkejut ketika menoleh ke belakang. Dia melihat wajah Rio begitu menyeramkan. Julia, serem gak guys? Kalau pacar kalian kayak gitu, serem ya. Julia sangat ketakutan mengetahui bahwa kini dia sedang bersama arwah kekasihnya. Ternyata Rio mendatangi Julia untuk mengucapkan perpisahan. Lalu gumpalan asap muncul dan bersama asap itu arwah Rio menghilang. Selamat tinggal Julia, selamat tinggal kekasihku. Oke teman-teman, saya udah bacakan 2 judul cerita. Mudah-mudahan bisa nemenin kalian untuk bobo malam. Dan sebelum saya tutup videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya supaya semakin berkembang dan supaya saya bisa lebih semangat membacakan ceritanya. Oke, kalau begitu selamat malam, see you night. Terima kasih telah menyaksikan, menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.